Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih Yesus Kristus. Saya percaya pagi hari ini kita terbangun dan tubuh yang sehat diberkati. Kita menerima anugerah yang baru. Kita menerima kemurahan Tuhan yang baru dalam setiap hidup Anda dan saya. Dan pagi hari ini saya tertarik dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 32 ayat 1. Dia berkata demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Daud tidak berkata bahwa dia berbahagia karena dia menjadi seorang raja, atau dia berbahagia karena dia punya kerajaan, atau dia berbahagia karena dia punya harta kekayaan yang melimpah. Tetapi dia berkata dia berbahagia karena dosanya diampuni. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa mujizat terbesar yang dapat Tuhan lakukan hari ini dalam hidup Anda dan saya adalah dia tidak memperhitungkan lagi kesalahanmu. Bahkan dia mengeluarkan engkau dari lubang keterpurukan hidupmu dan mengembalikan engkau pada status sebagai anaknya. Oleh karena itu, kasihnya menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dan Tuhan selalu memberikan kepastian bagi yang terus berharap kepada Dia, bagi yang hampir hilang pengharapan. Sehingga pagi hari ini saya mau sampaikan, kita bisa menerima anugerah Tuhan. Kita bisa menerima kasih karunia Tuhan waktu kita mencari wajahnya, waktu kita datang kepada Dia. Oleh sebab itu saya mau sampaikan sekali lagi, Daud berkata bahwa dia berbahagia waktu dosanya diampuni. Dia tidak berkata dia bahagia karena dia menjadi seorang raja, ataupun karena kekayaannya berlimpah, atau karena dia mempunyai kerajaan, tetapi dia berbahagia apabila dosanya diampuni. Pagi hari ini saya mau sampaikan ada 4 hal untuk kita menerima anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Nah, saya mau sampaikan pagi hari ini, apa sih anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan? Anugerah Tuhan adalah sesuatu pemberian dari Tuhan bahwa yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan berikan kepada Anda dengan saya dengan cuma-cuma. Itu yang disebut dengan anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini ada 4 hal untuk kita untuk menerima anugerah Tuhan. Yang pertama saya mau sampaikan kepada umat Tuhan, rekan-rekan yang saya kasih Yesus Kristus. Yang pertama untuk menerima anugerah Tuhan, yaitu pertama kita harus berjumpa dengan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10 dan 11, dia berkata demikian, saya akan bacakan. Ya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat 11, dia berkata demikian. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau." Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Nah, saya mau sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, rekan-rekan sekalian, untuk menerima anugerah Tuhan. Yang pertama, cari perjumpaan dengan Tuhan. Wanita yang berbuat zina ini, yang kedapatan berbuat zina, dia akan dihukum mati, dia akan dirajam oleh batu. Kenapa? Karena kedapatan berzina. Hukum atau tradisi orang Yahudi, ketika ketahuan berzina, maka orang itu harus dirajam dengan batu. Nah, perempuan pezina ini diketahui, ditemukan telah berbuat zina. Artinya kematian, kebinasaan sudah menjadi bagian hidupnya. Tetapi saya mau katakan, waktu dia ketemu dengan Yesus, waktu dia mau dihukum, mau dilempar batu, dia berjumpa dengan Yesus. Dan orang-orang yang ada di situ, bahkan tokoh-tokoh ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama ingin menjebak Yesus. Mereka berkata, "Guru, wanita ini kedapatan berzina. Hukum orang Yahudi, dia harus dirajam dengan batu." Tetapi apa kata Yesus? Silakan. Tetapi bagi siapa yang tidak berbuat dosa, dia dahulu harus melempari wanita itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Yesus, apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang melempari batu kepada perempuan itu. Karena setiap manusia telah berbuat salah dan berdosa. Alkitab berkata dalam Roma bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Dan saat itu wanita itu tidak dilempar lagi dengan batu. Tetapi ketika dia kaget, ketika Yesus bertanya,
Masih adakah orang-orang di sekitarnya? Dan dia menjawab, tidak ada, Guru, kecuali engkau. Tetapi Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Tetapi apa Alkitab katakan? Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau sampaikan pagi hari ini, mungkin dosamu merah bagaikan kemisi. Mungkin dosamu terlalu besar. Tetapi hari ini, pagi ini, cari perjumpaan dengan Tuhan. Ketemui Yesus. Datang dalam hadirat Tuhan. Waktu kau berjumpa dengan Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan menjadi bagian hidup Anda dan saya. Saya percaya dosamu diampuni waktu kau berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan kepada engkau, waktu kau berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata, pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau sampaikan pagi hari ini, cari perjumpaan dengan Tuhan. Datang kepada Dia, menyembah Dia, arahkan pandanganmu kepada Dia, dan jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, untuk menerima anugerah Tuhan, saya mau sampaikan kepada umat Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 5, dia berkata demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yang kedua saya mau sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan adalah ketekunan. Ketekunan kita yang menentukan. Dalam bahasa Yunani-nya disebut hupomeno. Hupomeno artinya bertahan sampai pada titik yang tidak bisa kita lampaui, yaitu kemampuan untuk bertahan menghadapi persoalan. Saya mau sampaikan kepada umat Tuhan, Bapak ini sudah 38 tahun sakit. Dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Sakit dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa lagi diobati. Tetapi Bapak ini tetap bertahan. Kadangkala saya mau sampaikan, kita ketika mengalami sakit, baru sakit sebulan ataupun sehari seminggu, kita mulai mengeluh. Tetapi Bapak ini 38 tahun dia sakit, dia tidak mengeluh. Dia tetap bertahan, dia tetap bertekun sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Saya mau sampaikan hari ini, mungkin engkau punya persoalan, punya masalah, engkau sakit, engkau tetap bertekun dalam kepercayaan kepada Tuhan. Waktu kau percaya kepada Tuhan, waktu kau bertekun kepada Tuhan, waktu kau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi. Percaya bahwa waktu kau bertahan, kau bertekun di dalam Tuhan, kau akan mengalami mujizat demi mujizat dalam setiap hidup Anda dan saya. Yang keempat, saya mau sampaikan, apa yang membuat kita menerima anugerah Tuhan? Perbuatan kita. Perbuatan kita yang akan menolong kita. Ingat, dalam kitab Yosua, ada seorang wanita yang bernama Rahab. Dia pelacur. Dosanya terlalu besar. Tetapi waktu dua pengintai datang, dia menolong. Dia menolong dua pengintai. Dia sembunyikan pengintai. Dia tahu bahwa Allahnya Israel sanggup mengalahkan Yeriko. Dia tahu Allahnya Israel sanggup membelah Laut Kulsum. Dia tahu Allahnya Israel mengalahkan Raja Sihon. Sehingga dia berkata kepada dua pengintai, ingat aku dan keluargaku. Waktu kau meruntuhkan tembok Yeriko, waktu kau mengalahkan tembok Yeriko, ingat keluargaku. Apa yang terjadi umat Tuhan? Mereka mengalahkan Yeriko. Waktu mereka mengalahkan Yeriko, mereka ingat dengan Rahab. Perbuatan Rahab menyelamatkan hidupnya. Perbuatan Rahab menerima anugerah Tuhan. Perbuatan Rahab menyelamatkan keluarganya. Nah, pagi hari ini saya mau katakan, mari, waktu kau berjumpa dengan Tuhan, waktu kau bertekun dengan Tuhan, perbuatanmu lah perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau dia menemukan buah, bukan daun. Sehingga dia berkata, aku mau lihat perbuatan kita dalam setiap kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yang terakhir, saya mau sampaikan, bagaimana caranya kita menerima anugerah Tuhan, yaitu kesetiaan. Amin. Dalam Rut pasal 1, saya mau sampaikan di sini. Dalam Rut pasal 1, ayat yang ke-16, dia berkata demikian. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam.
Bangsaku adalah bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Rut, sosok yang setia. Saya mau sampaikan kepada umat Tuhan, bukankah Rut punya kesempatan untuk pergi meninggalkan Naomi? Sebab Naomi sudah tua. Naomi pun berkata, tinggalkan aku, carilah suami yang baru. Tetapi saya mau sampaikan, Rut tidak seperti Orpa. Orpa waktu mendengar dikatakan oleh mertuanya, Orpa meninggalkan Naomi. Tetapi Rut tidak meninggalkan Naomi. Dia tetap setia. Dia tetap taat. Dia berkata, jangan paksa aku untuk meninggalkan engkau. Sebab bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Ini bentuk dari kesetiaan. Waktu kau tetap setia kepada Kristus. Kau tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kau akan melihat mujizat demi mujizat dalam hidup Anda dan saya. Rut dia tetap setia. Dia tetap mendampingi Naomi. Dan sehingga dia mendapat anugerah Tuhan. Saya mau sampaikan kepada umat Tuhan, mari pagi hari ini kita tetap setia. Untuk menerima anugerah, ada 4 hal yang kita hadapi. Yang pertama, berjumpa dengan Tuhan. Waktu kau berjumpa dengan Tuhan, anugerahnya, kemurahannya, kasihnya, mujizatnya menjadi bagian hidup Anda dan saya. Kedua, ketekunan kita. Badai persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tekanan boleh datang, tetapi engkau tetap bertekun, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, perbuatan engkau dan saya. Waktu perbuatanmu berkenan kepada Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan menjadi bagian hidup Anda dan saya. Terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan kita menentukan kita untuk menerima anugerah Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya setiap hidup Anda dan saya dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Salam dahsyat selalu. Haleluya. Amin.